Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi linear berganda dan analisis regresi data panel. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen, X1, X2, sampai Xn dengan variabel dependen atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah sampai dengan Bn dikali Xn, di mana Y adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X1 dan X2 adalah variabel independen, A adalah konstanta nilai Y apabila X1, X2, atau Xn sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan ataupun penurunan. Pengujian pada analisis regresi linear berganda. Yang pertama, ada uji instrumen. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah butir pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas. Apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti wajib mengganti pernyataan yang ada dalam kuesioner dengan pernyataan yang baru. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, hal yang perlu dilakukan adalah mengganti butir pernyataan dengan pernyataan yang baru atau bisa juga dengan menghapus butir pernyataan tersebut. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui tingkat kekonsistensian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Yang kedua, ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif terdiri dari nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standard deviation. Analisis statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data berdasarkan pada hasil yang diperoleh dari jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model regresi linear tersebut dapat dikatakan Bayes linear unbiased estimation atau BLEU. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji ini dilakukan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Uji normalitas bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah hubungan regresi berganda. Multikolinearitas menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila hasil uji heteroskedastisitas ditemukan ketidaksamaan varian dari residual, maka dapat dikatakan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, sehingga hal ini dapat mengakibatkan model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji. Hipotesis dibuat dari teori menjadi dasar model konseptual.
Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan hubungan yang diperkirakan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Menurut Skaram 2017, uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi atau R kuadrat dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka, dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Persamaan regresi data panel yaitu sebagai berikut. YIT sama dengan A ditambah beta 1 dikali X1 IT ditambah beta 2 dikali X2 IT sampai dengan beta N dikali Xn IT ditambah konstanta IT. Pengujian pada analisis regresi data panel. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif terdiri dari perhitungan mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurvasis, dan Jar-Kuber. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. Yang kedua ada estimasi model data panel. Model data panel dibagi menjadi tiga, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Yang pertama, Common Effect Model. Model ini merupakan model paling sederhana dibandingkan dengan kedua model lainnya. Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki intercept yang tetap dan bukan bervariasi secara random. Menurut Kuncoro 2012. Yang kedua, Fixed Effect Model. Model dengan intercept yang berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross-section, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Menurut Gujarati 2012, model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya, digunakan variabel dummy. Menurut Kuncoro 2012. Yang ketiga ada Random Effect Model. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widaryono pada tahun 2009, model Random Effect digunakan untuk mengatasi kelemahan model Fixed Effect yang menggunakan variabel dummy. Selanjutnya yaitu penentuan model data panel terbaik. Penentuan model data panel terbaik dapat dilakukan dengan tiga uji. Yang pertama ada uji Chow. Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model Common Effect dengan Fixed Effect. Menurut Widaryono 2009, hipotesis yang dibentuk dalam uji Chow adalah sebagai berikut. H0 yaitu model Common Effect diterima. H1 model Fixed Effect diterima. H0 ditolak jika p-value lebih kecil daripada nilai alpha. Sebaliknya, H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan sebesar 5%. Yang kedua yaitu uji Hausman. Merupakan uji untuk membandingkan model Fixed Effect dengan Random Effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Menurut Gujarati 2012, hipotesis yang dibentuk dalam uji Hausman adalah sebagai berikut. H0 model Random Effect diterima, H1 model Fixed Effect diterima. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai alpha. Sebaliknya, H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan sebesar 5%. Yang ketiga yaitu uji Lagrange Multiplier. Uji ini merupakan uji untuk membandingkan model Common Effect dengan Random Effect. Menurut Widaryono pada tahun 2009, hipotesis yang dibentuk dalam uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut. H0 model Common Effect diterima, H1 model Random Effect diterima. H0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai alpha. Sebaliknya, H0 diterima jika p-value lebih besar dari nilai alpha. Nilai alpha yang digunakan sebesar 5%. Yang keempat yaitu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi dua, yaitu uji multiple linearitas dan uji heteroskedastisitas. Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linear.
Oleh karena itu, pada model data panel perlu memenuhi syarat terbebas dari pelanggaran asumsi-asumsi dasar atau asumsi klasik. Meskipun demikian, adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas dalam pembentukan sebuah model atau persamaan sangatlah tidak dianjurkan terjadi. Karena hal itu akan berdampak kepada keakuratan pendugaan parameter, dalam hal ini koefisien regresi dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Korelasi yang kuat antara variabel bebas dinamakan multiple linearitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah residual dari model yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan. Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana asumsi tersebut tidak tercapai. Dengan kata lain, di mana adalah ekspektasi dari error dan adalah varians dari error yang berbeda tiap periode waktu. Yang kelima yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu uji F dan uji T. Uji F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien atau slope regresi secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa model yang dipilih layak atau tidak untuk menginterpretasikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, uji T. Uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi. Apakah sama dengan 0, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan 0, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Yang keenam yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau goodness of fit dinotasikan dengan R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.